Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai kegiatan ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Fatan. Ya, anak-anak, coba dilihat teman samping kalian. Apakah teman kalian ada yang tidak hadir? Semuanya hadir? Alhamdulillah semuanya hadir. Berarti anak kelas 5 ini hebat-hebat. Rajin. Oke, yuk. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, biasanya kita awali setelah doa itu ada apa? Menyanyikan lagu wajib nasional. Kita menyanyikan lagu wajib nasionalnya adalah Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah hafal semua kan ya? Sudah. Oke, silakan berdiri. Kita nyanyi lagu wajib Satu Nusa Satu Bangsa. Ya, oke, silakan duduk kembali di bangkunya masing-masing. Oke, anak-anak. Tadi judul lagu wajib yang kita nyanyikan apa? Satu Nusa, Satu Bangsa. Oke? Indonesia ini memiliki banyak keberagaman, betul apa betul? Bisakah kalian menyebutkan keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Keberagaman agama, kemudian suku, budaya, kemudian bahasa. Salah satunya adalah bahasa daerah. Oke, di tanah Jawa, walaupun masih sama tanah Jawa, bahasanya, bahasa daerahnya apakah sama semua? Tidak. Ada yang bahasa apa? Sunda. Ada yang bahasa ada yang bahasa Betawi. Betawi dari mana? Jakarta. Oke, kita lihat pertanyaan di papan tulis. Indonesia ini memiliki banyak keberagaman, salah satunya adalah bahasa daerah. Jika ada banyak bahasa daerah di Indonesia, betul? Banyak ya? Bagaimana lalu bahasa apa yang membuat bangsa Indonesia ini bersatu? Ada yang tahu? Bahasa apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Benar nggak? Benar. Coba, kalau Raffi ada di wilayah Papua, tapi Raffi pakai bahasa Betawi, pakai bahasa Jawa ceritanya. Apakah orang Papua bisa mengerti bahasa Jawa? Tidak. Berarti bahasa pemersatu adalah bahasa Indonesia. Jadi Raffi kalau mau ke Papua pakai bahasa Indonesia, orang Papua bisa nggak? Bisa. Bisa dong. Oke. Yuk lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah kalian tahu bahwa penggunaan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan sudah ada rumusannya pada tahun 1928? Sudah tahu? Sudah. Oke. Momentum atau peristiwa apa yang terjadi pada tahun 1928?
peristiwa sejarah menggunakan media Flipbook. Jadi nanti linknya akan Bu Risma berikan melalui WhatsApp group, kemudian kalian tinggal klik di komputer masing-masing. Nah, kemudian nanti kalian akan membuat kalimat tanya menggunakan aspek adik simba. Adik simba itu apa? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan oke. Yang kedua, setelah kalian menyimak video dan membuat kalimat tanya, kalian akan menyajikan hasilnya ke dalam LKPD. Dan yang terakhir, nantinya kalian akan mempresentasikan tiap kelompok untuk maju ke depan terkait dengan LKPD yang telah kalian kerjakan. Untuk kegiatan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, nanti kita akan menyimak video tentang peristiwa sejarah. Ya, hari ini terkait dengan peristiwa sejarah. Kemudian kita akan bertanya jawab terkait video dan teks narasi sejarah, dilanjutkan dengan melakukan diskusi kelompok dan mengerjakan LKPD. Yang paling akhir yaitu nanti kalian akan mempresentasikan dan memberikan tanggapan. Jadi setiap kelompok akan memberikan tanggapannya masing-masing terhadap kelompok yang sedang maju ke depan. Ya, sebelum ke dalam inti pembelajaran, kita melakukan ice breaking dulu. Ice breakingnya yaitu adalah up and down. Oke, punya pasangan masing-masing, teman? Oke, sekarang kalian bisa melakukannya, mau duduk atau diri nih? Duduk atau diri? Oke, boleh duduk juga nggak apa-apa. Yuk, sambil duduk berarti kita berpasangan dua orang. Ya, kalau misalnya yang berjauhan deketin temennya. Oke, sudah. Sekarang kalian genggam tangannya, kepal tangannya, kemudian kalian tumpuk. Tapi tumpuknya seperti yang ada di gambar, oke? Tangannya berbeda, bisa? Bisa. Oke, misalnya nih, tangan bagian paling bawah tangannya Feli, yang atas adalah tangannya Edis, kemudian atasnya lagi adalah tangan Feli, dan yang paling atas lagi adalah tangannya Edis. Seperti itu. Sudah? Permainannya adalah up and down. Oke? Jadi enggak, berdua saja. Oke, berdua saja. Oke. Nah, nanti kalau Bu Risma bilang up itu adalah atas. Kalau Bu Risma bilang up, berarti posisi tangan yang paling bawah harus ke atas dan harus mengejar tangan temannya. Edis, coba ke depan sama Bu Risma. Contoh ya. Oke. Kalau misalnya Bu Risma bilang up itu berarti apa? Atas. Oke. Atas berarti yang posisi tangan Bu Risma ke atas harus kena tangannya Edis. 1, 2, 3 misalnya. Nah, Edisnya harus menghindar. Oke? Paham? Kalau misalnya down, berarti kalau down gimana? Ulang lagi. Kalau down berarti Edisnya yang harus kena Bu Risma. Paham? Yuk. 1, 2, 3 down. Nah, oke, kayak gitu ya. Yuk kita mulai. Oke, pasangannya masing-masing sudah? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Up. Oke. Lanjut lagi. 1, 2, 3. Up. Oke, lagi nggak? Lagi. 1, 2, 3. Down. Harus konsentrasi ya. Tandain temennya yang kapan. 1, 2, 3. Yo. 1, 2, 3. Down. Oke, sudah cukup ice breaking hari ini. Gimana
Kemarin aku beneran dapat nilai bagus loh tugasnya. Wah, selamat ya. Kan udah aku bilang kalau kita emang bagus. Nah, sekarang sesuai janji kamu, ceritain aku dong soal apa ya kemarin. Kongres Pemuda ya. Sebenarnya itu adalah bagian dari festival Sumpah Pemuda. Maksudnya Kongres Pemuda sebenarnya adalah rapat yang diadakan sama pemuda Indonesia di Batavia. Kongres ini diadakan 2 kali Dena. Yang pertama diadakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926. yang datang siapa aja? Yang mimpin rapat ini adalah Muhammad Tabrani. Pesertanya kebanyakan adalah perwakilan dari organisasi-organisasi pemuda seperti Jam Java, Jam Celebes, Jam Ambon, dan lain-lain. Ada juga perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan Pemuda Indonesia atau PII. Jadi kongres ini buat apa sih Lula? Gini Dana, saat itu kan banyak banget organisasi pemuda yang bersifat daerah. Nah, lewat kongres ini, semua organisasi itu mau digabungin jadi satu organisasi tunggal yang sifatnya nasional. Terus berhasil nggak? Di kongres pertama, baru sebagian yang setuju membentuk organisasi tunggal. Sebagian lain lebih setuju membentuk organisasi federasi. Oh gitu toh. Tapi itu menunjukkan kalau para pemuda punya keinginan buat bersatu. Iya Dana, itu dia hasil dari Kongres Pemuda 1, yaitu mengakui perlunya persatuan di Indonesia. Karena semangat persatuan itu, para pemuda nggak nyerah untuk membentuk satu organisasi yang bersifat nasional. Makanya ada kongres kedua ya. Ya, betul sekali. Sidang pertama di tanggal 27 Oktober diadakan di Gedung Pemuda Katolik yang terletak di kawasan Lapangan Banten. Beberapa pembicaranya adalah Purani Reja, Sugondo Joyo Puspito, dan Muhammad Yamin. Ada perempuannya juga toh. Iya dong. Besoknya tanggal 24 Oktober, sidang kedua diadakan di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14 di Jakarta. Pembicaranya ada Nyonya Purnama Wulan, Sarmidi Mangunjaporo, dan Joko Sarono. Sidangnya dari jam 8 pagi sampai 12 siang. Terus istirahat dulu. Nah, pas istirahat, Witch Rudolf Supratman minta izin untuk mainin lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Wah, jadi itu pertama kalinya lagu kebangsaan terdengar. Iya Dana, habis istirahat lanjut deh sidang ketiga, tapi pindah lokasi ke gedung Sumpah Pemuda. Pembicaranya ada Nahalan, Theo Pamamana, dan Mr. Sunario. Sidangnya dari jam setengah 5 sore sampai selesai
bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Aduh, udah Bel, padahal aku masih mau cerita. Nanti sore kita ke taman aja ya, Lula. Oke, sudah kalian simak videonya? Coba ya, gimana? Bu Risma mau tanya, seru nggak? Seru. Oke, di sini ada pertanyaan. Informasi apa yang kalian dapat terkait video tersebut? Tadi apa? Oke. Dari ada informasi tentang inti Sumpah Pemuda. Kemudian apa lagi yang kalian dapat dari video tersebut? Oke. Ternyata Sumpah Pemuda ini dilaksanakan sebanyak berapa kali? 3 kali. Oke. Ada namanya Kongres Pemuda 1, ya kan? Ada namanya Kongres Pemuda 2. Bu Risma mau tanya, Kongres Pemuda 2 dilaksanakan berapa kali? 2 hari. Tapi finalnya pada tanggal berapa? 28. Oke, setiap tanggal 28 diperingati sebagai apa sih? Hari Sumpah Pemuda. Oke, berarti banyak sekali informasi yang ada di video tersebut. Masih ingat nggak informasi apa lagi selain tadi Hari Sumpah Pemuda? Kemudian ada berapa orang yang datang ketika di Kongres Pemuda 2? 750 orang. Belanda takut nggak? Takut. Padahal baru 750 dan Belanda sudah takut. Oke? Jadi apa yang dimaksud dengan informasi? Ayo, informasi itu apa? Ayo, informasi suatu penjelasan. Kemudian apa lagi? Apa? Jadi yang dimaksud dengan informasi itu apa? Apa? Pengetahuan. Betul nggak sih informasi itu berita? Betul ya. Jadi tadi informasi apa tadi dari teman-temannya apa? Berita, pengetahuan baru. Oke. Menurut kalian manfaat dari informasi itu apa? Menambah kemudian apa lagi? Oke. Kalau misalnya ada informasi di televisi, itu menjadi sumber berita nggak? Iya, berarti informasi itu selain menambah pengetahuan juga sebagai sumber berita. Oke. Apa yang kalian ketahui tentang teks narasi? Oke, teks narasi sejarah khususnya ya. Apa? Oke, Fatan tahu nih. Coba Fatan. Teks narasi adalah teks yang dibuat dengan satu rangkaian dari peristiwa-peristiwa sejarah. Oke, jadi teks narasi sejarah adalah serangkaian peristiwa yang disusun secara bertahap, mulai dari pembukaan, ada isi dan penutup. Oke, terima kasih dan kita applause untuk Fatan. Yuk, mari kita tepuk tangan. Terima kasih Fatan. Lalu, bagaimana kita mencari informasi atau menggali informasi dari teks bacaan? Ada yang tahu nggak sih? Gimana sih kita nyarinya? Ayo,
Membaca. Kemudian apa lagi? Oke, kita baca dulu Bu. Kalau kita nggak baca, berarti nggak tahu, benar nggak sih? Apa cuma lihat teks bacaan bisa? Enggak. Berarti menurut kalian itu dibaca dulu. Oke, Bu Risma di sini ada teks bacaan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Ya, coba kalian baca dulu. Terlihat? Oke, sudah. Coba di sini ada buatlah satu pertanyaan dengan kata tanya di mana serta jawabannya. Ada yang bisa? Oke. Yuk, siapa? Ya, pertanyaan dan jawaban. Ya, di mana? Di mana peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Oh, kata-kata di mana peristiwa Rengas Dengklok terjadi. Ya, betul. Lanjut. Nah, sekarang ada 5 tema terkait dengan LKPD yang nanti kita akan kerjakan. Ya, sekarang Bu Risma, kalian sudah duduk dengan di tempatnya masing-masing, kelompok masing-masing? Sudah ya. Satu kelompok terdiri dari 5 sampai 6 anggota. Ya, karena kalian sudah duduk masing-masing. Ya, di sini di depan kalian ada tema terkait dengan LKPD yang harus kalian kerjakan, yaitu menggali teks informasi narasi sejarah. Nah, setiap kelompok itu berbeda-beda. Kelompok 1 sampai kelompok 5 dengan tema yang berbeda. Tapi bukan Bu Risma yang menentukan temanya, kalian sendiri. Sekarang Bu Risma mau tanya, kelompok 1 mau, kelompok 1 di mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 mau tema apa? Peristiwa kedatangan bangsa. Oke, kelompok 1 peristiwa kedatangan bangsa Barat. Kelompok 2 mau apa temanya? Oke, kelompok 2 sistem tanam paksa. Untuk kelompok 3, kelompok 3 ini peristiwa Sumpah Pemuda. Kemudian kelompok 4, oke, kelompok 4 peristiwa Rengas Dengklok. Kelompok 5 terakhir ya, berarti peristiwa konferensi meja Bunda. Ya, anak-anak, nanti Kak Bu Risma akan mengirimkan link LKPD tiap kelompok masing-masing. Kemudian nanti kalian kerjakan LKPD dengan berdiskusi. Ya, setelah waktunya habis, setiap kelompok akan mempresentasikan. Jadi selain nanti kalian menggali teks informasi sejarah, kalian juga mengulas tentang narasi tersebut, teks narasi tersebut. Ya. Oke, sekarang boleh dibuka komputernya. Link LKPD-nya sudah Bu Risma kasih melalui grup WhatsApp. Silakan kalian klik di komputernya masing-masing. Ya, silakan dimulai untuk berdiskusi.
Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nama kami terdiri dari saya Patah, saya Edi, saya Freddy. Yang pertama-tama, kapan bangsa Barat tiba di Indonesia mulai akhir abad XV? Apa yang dimaksud dengan gold? Gold adalah adanya mencari kekayaan. Di mana bangsa Portugis tiba di Malaka pada tahun 1511. Mengapa bangsa Barat menyebarkan agama? Karena ini misi khusus. Bagaimana ditemukannya kompas? Kompas digunakan sebagai petunjuk arah. 6. Siapa saja yang menjajah Indonesia? Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ulasannya dibaca. Ada? Iya, ulasannya dibaca. Judul teksnya adalah peristiwa kedatangan bangsa Barat. Bagian yang paling menarik, harga rempah-rempah saat itu emas sama mahal dengan emas. Pada awal kedatangan bangsa, pendapat kami tentang teks ini adalah pada awal kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, masyarakat merespon dengan baik. Kami menyarankan karena kita menjadi tahu bahwa kedatangan bangsa Barat hanya menyebarkan agama atau gospel dari kebudayaan atau global menjadi kebudayaan dan ingin perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Risma minta tanggapan kelompok 2 untuk menanggapi kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Ya, Bu Risma kasih ya. Informasinya sudah bagus dan ulasannya sudah bagus. Oke, informasinya sudah bagus dan ulasannya sudah bagus. Menurut kamu bagaimana tampilan ketika presentasi kelompoknya? Bagus, Bu. Bagus. Bagusnya di mana? Dengan cara mereka menjelaskan, Bu. Oh, dengan cara mereka menjelaskan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, maju ya kelompok 2 untuk presentasi. Kita gantian ya. Kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Oke, semuanya perhatikan ya teman-teman yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang sistem tanah paksa. Sebelumnya perkenalkan anggota dari kelompok 2, saya Claudia, saya Keisha, Saya Zulan. saya Sarah, saya Salwa. Ini dia presentasi dari kelompok 2. Di mana pertama kali sistem tanam diperkenalkan, dijawab. Oke, lanjut. Kapan sistem tanah paksa dimulai? Pada tahun 1847. Siapa tokoh yang menantang sistem tanah paksa? Dawid Dagger atau Multitude? Apa akibat pelaksanaan tanam paksa?
Mengapa pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap? Karena adanya sistem tanam paksa yang secara bertahap. Karena dengan adanya sistem tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia mengakibatkan aksi penentangan sehingga pemerintah Belanda menghapus atau menghilangkan sistem tanam paksa. Untuk X, sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Bagian yang paling menarik pada saat pemerintah Belanda menghapus tanam paksa. Pendapat kami tentang tes ini sudah bagus dan baik. Dari cara mereka menjelaskan tanam paksa sudah jelas dan gampang dimengerti karena mereka menggunakan kata-kata baku. Saya sarankan atau tidak teks ini karena saya menyarankan peristiwa sistem tanam paksa diwajibkan diketahui karena sistem tanam paksa wajib diketahui. Sistem tanam paksa merupakan kenangan zaman dahulu pada saat Indonesia dijajah. Saya tidak menyarankan karena memiliki penderitaan bangsa Indonesia yang terjadi karena bangsa Belanda. Oke. Silakan berdiri. Sekian presentasi dari kelompok 2. Selanjutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Risma minta pendapat untuk kelompok 2 yang giliran untuk memberikan pendapat adalah kelompok 3. Saya dari kelompok 3 akan memberi tanggapan kepada kelompok 2. Menurut saya kelompok 2 sudah bagus dan jelas. Apakah ada masukan lagi untuk kelompok 2? Tidak ada Oh, sudah jelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 3. Terima kasih. Untuk tambahan dari Bu Risma untuk kelompok 2, sebenarnya dari jawabannya sudah cukup baik ya, sudah cukup bagus. Tapi kosakatanya, penggunaan kalimat katanya lebih disusun lagi supaya tidak membingungkan. Oke ya, kelompok 2 ya, cukup bagus ketika presentasi. Lanjut sekarang kelompok 3 maju ke depan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang LKPD yang sudah diberikan. Perkenalkan nama anggota saya. Nama saya Najwa Karaya. Hilang. Saya Rafisa. Saya Nurkanda. Saya Dinda. Kapan Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan, yaitu 28 Oktober 1928. Kapan Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta, yaitu 28 Oktober 1925. Siapa yang menuliskan Sumpah Pemuda? Terima kasih. Apa hasil Kongres Pemuda I? Hasil Kongres Pemuda I adalah para pemuda mengakui terbentuknya Persatuan bagi Indonesia. Di mana Kongres Pemuda juga dilaksanakan Gedung Pemuda Kota Pangkal Desa, Lapangan Banteng. Oke,
baca lagi yang ulasan teks narasinya. Judul teks peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Bagian yang paling menarik yaitu isi ikrar Sumpah Pemuda. Pendapat kami tentang ini adalah itu menunjukkan bahwa kami saling menghormati dan menghargai. Kami menyarankan teks ini karena kita tahu tentang adanya Sumpah Pemuda, kita bisa bersatu dan saling menghargai. Oke, ya. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Risma minta tanggapan kelompok jangan kemana-mana. Oke, Bu Risma minta tanggapan kelompok 4 untuk memberi tanggapan ke kelompok 3. Ya, silakan. Kami dari kelompok 4 akan menanggapi kelompok 3. Ya, apa tanggapannya? Kurang keras suaranya. Kurang keras suaranya. Ada lagi? Bagaimana dengan isi yang disampaikan oleh kelompok 3? Sudah jelas. Sudah jelas. Ya, terima kasih kelompok 4. Terima kasih Imah yang sudah memberikan tanggapan. Oke, jangan kemana-mana. Bu Risma akan memberikan tanggapan untuk kelompok 3. Sebenarnya untuk jawaban dari diskusinya itu sudah cukup baik, bagus. Akan tetapi banyak anggotanya yang masih malu-malu ketika mempresentasikan, benar nggak? Benar. Jadi masih pakai mic, suaranya masih kecil padahal sudah pakai mic ya. Nanti di presentasi berikutnya kalian harus lebih baik lagi ya kelompok 3. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3 dan kelompok 4 yang memberi tanggapan. Lanjut kelompok 4 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 4. Saya Raffi. Saya Wanita. Saya Denis. Saya Nima. Saya Umar. Apa yang dilakukan Indonesia saat Jepang menyerah mempersiapkan kemerdekaan untuk Indonesia? Kapan perumusan teks proklamasi selesai? Buku 0400 WIB. Bagaimana golongan tua dan muda dapat menghalangi perdebatan? Karena golongan muda ingin segera mengaminkan kemerdekaan. Mengapa Indonesia mempersiapkan diri untuk merdeka? Karena Jepang sudah menyerah. Di mana rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta? Siapa saja yang ingin kembali ke Jakarta? Bung Hatta dan Bung Karno. Ulasan dari teks yang saya baca. Judul teks adalah peristiwa menjelang dan sesudah pembacaan peristiwa Rengas Dengklok. Bagian yang paling menarik adalah bagian yang terakhir. Pendapat kami tentang teks ini dapat menambah pengetahuan sejarah. Kami menyarankan teks ini karena dapat menambah pengetahuan. Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Risma mau minta tanggapan ke kelompok 5. Diri.
Oke, ya. Sudah bagus, tetapi tadi ada kesalahan yaitu bukunya jatuh dan pada ketawa. Oke, ya terima kasih kelompok 5. Ya, oke Bu Risma memberi tanggapan. Jadi kalau untuk sama dengan kelompok yang lainnya, untuk informasi dan cara menggali informasinya sudah benar, membuat kalimat tanya menggunakan adiksi bahasa, tapi masih ada cengengesannya. Ada peristiwa jatuh buku sehingga teman yang di samping ketawa. Oke, nanti kalau presentasi di selanjutnya jangan ada sampai jatuh bukunya ya. Oke, terima kasih kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan kelompok terakhir, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Yulia, Saya Tommy, saya Syafiq, saya Alvaro, saya Fatan. kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Apa yang menjadi tindakan lanjut perjanjian Roy-Royen? Tindakan lanjut perjanjian Roy-Royen adalah diselenggarakan konferensi meja bugar atau KMB. Oke, selanjutnya Di mana dan kapan KMB dilaksanakan? KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949. Siapa yang memimpin delegasi Belanda dalam KMB? Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Marsden. Siapa yang memimpin delegasi BFO dalam KMB? Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid. Kapan peristiwa KMB terjadi? Pada 23 Agustus sampai 2 November 1949. Siapa yang terlibat dalam upacara pengakuan kedaulatan di Belanda dan di Indonesia? Di Belanda, Drs. Mohatta sebagai wakil Indonesia dan Ratu Juliana sebagai wakil Belanda menandatangani pengakuan kedaulatan. Di Indonesia, Lovin sebagai wakil Belanda dan Sultan Hamengkubuwono IX sebagai wakil Indonesia terlibat dalam proses penandatanganan pengakuan kedaulatan. Judul teks peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda bagi yang paling menarik saat Belanda mengakui Indonesia sebagai Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pendapat kami tentang tes ini bagus untuk pengetahuan dalam bangsa. Saya menyarankan tes ini karena dapat menjadi atau bagaimana Republik Indonesia Serikat diakui oleh Belanda. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu memberikan tanggapan. Bu Risma minta kelompok 1 untuk memberikan tanggapan ke kelompok 5. Silakan. Yuk, pilih. Tanggapan dari kami untuk kelompok 5 masih banyak tertawa dan gugup. Oke, masih banyak tertawa dan gugup. Bagaimana dengan informasi yang disampaikan oleh kelompok 5? Kalau informasinya
sudah jelas. Urutannya juga Oke, jelas. sudah jelas dan urutannya sudah jelas. Berarti apa yang disampaikan oleh kelompok 5 sudah mencakup tentang isi dari teks narasi sejarah, betul? Oke, ya terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 5 dan kelompok 1 yang memberikan tanggapan. Silakan duduk kembali. Oke anak-anak, karena Bu Risma kan belum memberikan tanggapan untuk kelompok 5. Jadi untuk kelompok 5 secara penampilannya harus ada yang diperbaiki karena tadi ada yang mengucap gitu ya. Ada yang salah ya, ada yang mengucap betul? Oke. Nah, untuk informasi yang disampaikan itu sudah mencakup dari isi teks narasi sejarah berkaitan tentang apa tadi? Konferensi meja bundar. Ya, oke anak-anak. Tadi kita sudah melakukan kegiatan diskusi dan tanya jawab. Bu Risma mau tanya nih, ada nggak materi yang belum kalian mengerti terkait menggali informasi? Sudah? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah paham? Oke anak-anak. Ya, kemudian selanjutnya kita akan mengerjakan soal evaluasi. Link evaluasinya sudah Bu Risma kirim melalui grup WhatsApp. Nanti kalian boleh keluarkan handphone kalian dan klik link LKPD Live Worksheet-nya. Setelah itu kalian kerjakan. Bu Risma kasih waktu 5 menit ya. Silakan dibuka handphonenya. Untuk mengerjakan untuk mengerjakan evaluasi. Untuk mengerjakan evaluasinya masing-masing ya. Sudah selesai semua? Sudah. Ya, kalau misalnya sudah, silakan ditaruh lagi handphonenya di tasnya masing-masing atau di kolom meja kalian. Ya, anak-anak, tadi kita sudah melakukan diskusi, kemudian kita sudah melakukan tanya jawab dan memberikan tanggapan, dan yang terakhir kita sudah melaksanakan atau sudah mengerjakan soal evaluasi. Nah, ada mau yang menyimpulkan nggak? Hari ini kita belajar apa sih tadi? Tentang peristiwa sejarah, menggali informasi, teks, narasi, sejarah. Gimana caranya untuk menggali teks informasi sejarah? Yang pertama apa sih, harus apa? Membaca apa? Sebelum membaca teks, ngapain kita yang pertama? Paling pertama adalah harus tahu apa? Judul ya. Kemudian yang kedua apa? Membaca teks. Membaca teksnya apa, dengan cepat atau bagaimana? Tidak. Membaca teksnya yang baik
yang kita sudah kerjakan? Daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan yang bagaimana sih yang baik itu? Menggunakan adik kata tanya, adik Simba. Adik Simba itu apa? Apa? Di mana? Kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Oke. Nah, adik Simba. Menggunakan adik Simba. Setelah menggunakan adik Simba, sebaiknya kita tadi ngapain sih? Dia buat apa? Peta pikiran supaya apa? Memudahkan. Oke, anak-anak sudah tahu kan gimana caranya untuk menggali informasi teks bacaan? Sudah. Oke, sekarang karena tema hari ini terkait dengan sejarah, siapa yang hafal Ikrar Sumpah Pemuda? Ayo, Ikrar Sumpah Pemuda. Kita ucapkan bareng-bareng ya. Kalau misalnya masih belum hafal, nanti kita hafalkan bareng-bareng. Bu Risma akan tampilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Bahasa. Kemarin. Ya, kelihatan? Yuk, semuanya berdiri. Yuk, sama-sama kita ikrarkan Sumpah Pemuda ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk. Nah, sekarang sudah pada di kegiatan akhir, karena kita tadi sudah menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Sekarang kita tutup dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa di akhir pembelajaran? Oke, Nima silakan maju ke depan. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang, mari berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nima. Ya, oke anak-anak, sudah di akhir pembelajaran. Terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmunya senantiasa bermanfaat untuk kalian. Hati-hati ketika nanti pulang di jalan, dan salam dari Bu Risma untuk orang tua kalian ya. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dari Bu Risma. Wassalamualaikum